Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam hormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Paskalis Belon Eswil, guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Saya mengajar di Semas Katolik Santo John Paul II Maumere, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG di LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Kegiatan pembelajaran hari ini dilaksanakan di kelas 10-6 semester ganjil, elemen pribadi peserta didik, subelemen kesetaraan laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelas, berikut video pembelajaran saya, mohon masukan dan sarannya, agar kedepannya pembelajaran saya menjadi lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati, selamat menyaksikan. Siap beri salam. Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar? Oke, terima kasih kalian sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, namun sebelumnya kita akan memulainya dengan doa. Kami minta Flora untuk maju ke depan dan pimpin kita dalam doa. Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Flora. Silakan kembali ke tempat. Kita tetap dalam kondisi berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu ya. Oke. Kita akan membuka pembelajaran kita pagi hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu. Oke, sekian, silakan duduk dan kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, Pak akan mengecek kehadiran pada pagi hari ini. Apakah semuanya hadir? Oke, bagus. Oke, semuanya hadir, itu menandakan kalian betul-betul bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Oke. Kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pak akan menampilkan dua buah gambar yang mengantar kalian untuk masuk ke materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Ini adalah dua gambar yang akan membantu kalian masuk ke materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan diperhatikan gambar yang pertama, lalu diperhatikan gambar yang kedua. Apa pesan atau apa makna yang terkandung dalam gambar yang pertama, dan apa pesan atau makna yang bisa kalian tarik dari gambar kedua? Silakan mengamati kedua gambar ini. Oke, Rizky. Gambar yang pertama menunjukkan sebuah keluarga yang saling membagi pekerjaan, di mana istrinya menjaga anak dan suaminya sedang memasak. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keluarga itu dapat disebut sebagai keluarga yang setara dalam potensinya. Oke, Dela. Di gambar yang kedua itu tuh seorang istri menyekolahkan seorang ibu yang sedang menggendong anak, melakukan pekerjaan, berarti tidak ada kebersamaan dalam satu keluarga. Oke, terima kasih Dela. Kita beri aplaus untuk Dela. Oke, Rizky. Gambar pertama menunjukkan sebuah keluarga yang saling melengkapi antara peran seorang suami dan istri. Sedangkan gambar kedua merupakan seorang ibu yang harus melakukan semua pekerjaan sendiri tanpa ada yang membantu. Oke, luar biasa. Terima kasih Rizky. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mencoba untuk menganalisis gambar dan menemukan makna yang terkandung di balik gambar. Jadi, dari kedua gambar ini kita melihat ada perbedaan yang sangat luar biasa. Di mana gambar yang pertama ini kita melihat seorang ibu bermain dengan anaknya, sementara bapak ini di dapur memasak. Artinya apa? Dalam keluarga itu ada pembagian tugas. Oke, ada pembagian tugas, ada kerjasama, sehingga pekerjaan yang banyak, pekerjaan yang berat itu bisa selesai tepat pada waktunya dan menjadi lebih mudah. Sementara gambar yang kedua, kalian melihat seorang ibu atau seorang perempuan itu melakukan banyak pekerjaan dalam satu kali waktu. Kamu lihat ada tas belanjaan, berarti ke pasar untuk berbelanja, itu menjadi tugas seorang ibu atau seorang perempuan dalam keluarga. Lalu menggendong anak, bekerja, memasak,
itu dikerjakan dalam satu kali waktu. Dan ini membuat pekerjaan itu menjadi bertambah banyak, bertambah berat, dan juga lama untuk diselesaikan. Nah, setelah menganalisis makna yang terkandung pada kedua gambar ini, Pak akan mengantar kalian untuk masuk dalam pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian akan diajak untuk memahami kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Allah. Memahami kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Allah dengan materi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pak akan mengantar kalian untuk menonton sebuah video kasus. Dan dari video kasus itu, kalian akan menganalisis pesan-pesan yang terkandung dalam video tersebut yang berkaitan dengan perjuangan terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam ajaran gereja Katolik. Oke, mari kita simak video berikut. Saudara, seorang ibu rumah tangga melaporkan kata Tuhan koreksikan kebenaran timur politik karena diduga melakukan tindak asusila, belum dugaan pelecehan seksual atau sikap mengaktifkan sementara kata Tuhan hasil jabatannya. Jadi ini adalah cuplikan video pendek tentang kasus yang terjadi yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sekarang mau bertanya, kasus apa yang ditampilkan dalam video tersebut? Oke, Rizky, apa? Tindakan asusila atau pelecehan seksual. Oke. Oke, terima kasih. Oke, Pak akan membagi kalian dalam kelompok-kelompok dan Pak akan memberikan LKPD untuk membantu kalian memahami apa itu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kasus yang sudah ditampilkan dalam video tadi. Oke, maka sekarang silakan membentuk kelompok dan Pak akan membagikan LKPD untuk membantu kalian menganalisis secara lebih dalam makna dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Oke, silakan. Kalian kelompok 1, LKPD yang harus kalian kerjakan. Oke. Pengenalan masalah. Ini menjadi tugas dari kelompok pertama. Oke, silakan membaca dan memahami suruhannya, langkah-langkah kerjanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke. Ini kelompok 2. Kalian akan mengerjakan di tahap yang kedua, penelitian dan analisis kelompok. Oke. Di sini ada analisis kasusnya, lalu di sini ada sumber-sumber belajar yang menjadi acuan bagi kalian untuk menjawab pertanyaan yang ada. Untuk kelompok 3, kalian akan mengerjakan di tahap yang ketiga, merumuskan solusi dan refleksi. Kalian mengerjakan di poin yang pertama dan poin yang kedua. Oke. Jadi ini sumber belajar yang bisa jadi acuan untuk kalian mengerjakan kedua poin ini. Lalu nanti didiskusikan bersama dalam teman-teman kelompok, dicari sumber tambahan untuk membantu kalian mempermudah pengerjaan kedua poin tersebut. Oke, bisa dipahami? Oke, dan kalian kelompok 4, bagian yang harus kalian kerjakan. Ini bagian keempat, menentukan rencana solusi tindak lanjut setelah memahami permasalahan yang ada ini. Jadi ini adalah tugas kalian, mencari atau merumuskan rencana aksi nyata yang bisa dibuat, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Kalian tinggal mengambil lokusnya di mana. Kalian mau mengambil lokus masyarakat secara umum atau mau mengambil lokusnya di sekolah, silakan. Jadi ini langkah-langkah kerja yang harus kalian kerjakan. Bisa dipahami? Oke. Baik. Untuk pengerjaan LKPD-nya, oke, silakan dibaca dengan baik langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Oke, dibaca, dipahami dengan baik, lalu kalian bisa mencari referensi tambahan untuk membantu proses pengerjaan LKPD tersebut. Oke, jika sebentar ada kesulitan atau ada ketidakjelasan, silakan bertanya ke Pak, agar Pak bisa membantu kalian untuk memperjelas proses diskusi kalian nanti. Sekarang memberikan waktu kepada kalian untuk berdiskusi. Bayu, ya. Kasus mengambil apa akar penyebab ketidaksetaraan dalam kasus ini? Kasus itu. Oke. Jadi kan akar penyebab dari kasus ini apa? Kalian bisa cari referensi dari internet dan lain sebagainya itu. Untuk menemukan akar dari kekerasan terhadap kaum perempuan atau ketidaksetaraan gender itu, dia punya akar permasalahannya itu apa? Bisa dipahami ya? Apakah ada kendala? Ini 2 poin ini. 2 poin ini yang harus kamu kerjakan. Oke.
Jadi yang pertama apa tindakan pencegahan, lalu yang kedua membuat refleksi kritis dari persoalan yang ada. Dihubungkan dengan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam ajaran Gereja Katolik. Bisa dipahami? Kelompok keempat, bagaimana? Langkah-langkah. Oke, sekarang begini deh. Sekarang kalian tentukan dulu terlebih dahulu apa namanya aksi nyata apa yang mau kalian buat. Oke, apa itu? Solusi ke sekolah-sekolah untuk Edukasi dan peningkatan. Berarti kampanye begitu ya, semacam kampanye atau sosialisasi begitu ya. Maka yang berkaitan dengan langkah-langkah itu, misalnya persiapan apa yang kamu buat, akan kamu buat, agar supaya rencana ini bisa terlaksana. Oke. Bisa dipahami? Kelompok 3, ada kendala? Tidak. Oke. Ini tentang masalah Ya. utama. Ya. Jadi bisa kalau masalah utamanya itu adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat. Terus Itu bisa masuk ke bagian penegasannya. Oke. Itu bisa masuk ke bagian penegasan atau penjelasan tambahan gitu. contohnya tuh kayak apa nih, penyalahgunaan kekuasaan. Itu bagian dari penjabarannya tuh kan. Oke. Masalah utama itu kasus apa tadi? Nah, itu masalah utamanya tuh kan. Oke. Lalu bagaimana sampai peristiwa itu terjadi, itu bagian dari penjabarannya itu kan. Jadi misalnya penggunaan kekuasaan dan lain sebagainya, itu bagian dari penjabaran terhadap kasus ini. Bagian dari penjelasan tentang penyebab daripada kasus ini tuh kan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang Pak minta setiap kelompok untuk mempersiapkan diri, lalu anggota kelompoknya bisa maju ke depan, mencari tempat baik di kiri maupun di kanan untuk berdiri dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Lalu Pak minta teman-teman lain dari kelompok lain silakan mendengarkan hasil presentasi kelompok yang bersangkutan. Lalu kalau ada hal yang kamu mau pertanyakan, silakan bertanya kepada. Sekarang Pak minta kelompok 1, Rizky bersama teman-teman silakan mengambil tempat di depan, lalu memulai kegiatan presentasi hasil diskusi kelompok kalian. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kegiatan kelompok. Terima kasih atas waktu kepada saya. Pertanyaan yang pertama adalah apa masalah utama dalam kasus ini? Seperti yang telah kita ketahui, masalah utamanya adalah tindakan asusila atau pelecehan seksual. Dari tindakan pelecehan seksual atau asusila tersebut akan muncul masalah-masalah baru yang akan beruntung. Beberapa masalah tersebut, yang pertama adalah pelanggaran etika dalam profesi. Masalah yang kedua adalah pelanggaran hak asasi manusia atau pelecehan seksual. Yang ketiga adalah penyalahgunaan kekuasaan. Pertanyaan yang kedua, apa yang sudah kamu ketahui tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dari ajaran Katolik? Yang pertama, peran yang saling melengkapi, seperti kerjasama, penghargaan, dan keseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kesetaraan dalam hak dan tanggung jawab, seperti dalam pernikahan, laki-laki dan perempuan diharapkan saling menghormati, setara dalam pengambilan keputusan, dan berbagai tanggung jawab dalam membangun keluarga. Baik, soal yang nomor 3, bagaimana Gereja Katolik mengecam kekerasan terhadap perempuan? Gereja Katolik sangat menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Menurut ajaran gereja, laki-laki dan perempuan sama berharga karena diciptakan oleh Tuhan dengan martabat yang sama. Sekian. Baik, sekian dari hasil kerja kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, saya akan mempertegas pertanyaan saya. Mengapa Gereja Katolik mengecam kekerasan terhadap perempuan? Pertama pastinya. Yang pertama pasti kita melihat dari dampak yang terjadi ketika terjadinya pelecehan seksual tersebut. Seberapa beratnya dampak yang terjadi pada seorang perempuan, maka dari itu gereja akan mengambil keputusan sebijaksana mungkin untuk menanggapi segala kasus-kasus yang terjadi jika kasus tersebut melibatkan perempuan dan memiliki dampak-dampak yang negatif bisa merugikan perempuan. Terima kasih kepada kelompok 1, diskusi yang sangat luar biasa, pertanggungjawaban yang sangat luar biasa juga. Oke. Sekarang Pak minta kepada kelompok 2.
Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan menjawab soal nomor 1. Bagaimana ajaran gereja Katolik menunjukkan bahwa kekerasan seksual melanggar kesetaraan gender? Gereja Katolik mengajarkan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ajaran Katolik menekankan bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan haruslah dilandasi kasih dan saling menghormati, bukan mendominasi atau kekerasan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Oke, kelompok 3, silakan mengambil tempat di sisi kanan atau sisi kiri untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Kasus kekerasan seksual mengingatkan kami bahwa kesetaraan gender dan martabat manusia sangat penting dalam kehidupan beriman Katolik. Sebagai umat Katolik, kita belajar bahwa cinta sejati berarti saling menghargai dan melindungi sesama, bukan menyakiti sesama. Sekian hasil presentasi kelompok kami berikan pertanyaan kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Oke, silakan Bayu. Nomor 1, apa tindakan pencegahan kekerasan seksual berdasarkan ajaran Katolik? Itu kan kalian ambil di Kejadian bab 1 ayat 7. Oke. Apa hubungan antara bacaan bab 1 ayat 7 dengan pencegahan kekerasan seksual? Baik, terima kasih Bayu telah memberikan pertanyaan kepada kami. Saya menjawab kaitan dari kesetaraan gender dan Kejadian bab 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Maksud dari ini adalah bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki sikap yaitu saling menghargai. Kelompok 4. Oke. Pak berikan waktu kepada kalian untuk melaporkan hasil diskusi kelompok kalian. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami Oke. dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, judul solusi kami yaitu sosialisasi edukasi dan peningkatan kesadaran gender. Tujuan pertamanya agar suatu masyarakat, baik lingkungan rumah maupun sekolah, tidak ada yang menganggap perempuan rendah. Tujuan keduanya itu adalah mengubah tindakan negatif dan norma sosial yang merugikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender. Contoh, dengan melakukan aksi sosialisasi, kampanye publik melalui media sosial. Dan diskusi dari kami, jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kami membuka. Rizky. Melakukan sosialisasi di lingkungan sekolah. Ya. Tapi pada dasarnya kesadaran tersebut itu biasanya tidak dilakukan oleh pada lingkungan masyarakat seperti di lingkungan keluarga dan lain-lain. Sebaiknya menurut dari saya sebaiknya melakukan sosialisasi di lingkungan masyarakat daripada di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih. Kami menerima caranya. Saya memberi tanggapan balik. Jadi menurut saya dan teman-teman saya, ini ketika saudara gender juga dilakukan di sekolah. Misalnya seorang anak laki-laki bersama teman-temannya sedang membicarakan sesuatu hal, terus seorang perempuan ini sambung, terus laki-lakinya bilang, kok perempuan kata apa? Jadi di situ kami menimbulkan bahwa ketika saudara gender juga dilakukan terjadi di lingkungan sekolah, bukan cuma di masyarakat saja. Sekian. Oke, terima kasih Chandra. Oke. Semua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan juga kelompok 4, kalian sudah melewati sesi diskusi, berdiskusi dengan sangat baik dan mampu mempresentasikan lalu mempertanggungjawabkan hasil presentasi kalian dengan sangat baik juga. Waktu yang sangat panjang, sangat padat dan pasti cukup melelahkan untuk kalian ya. Oleh karena itu, Pak minta sekarang kalian berdiri. Oke. Kita akan melewati satu sesi ice breaking untuk menyegarkan kalian punya pikiran. Ice breaking ini bernama cermin kasih. Nanti Pak minta beberapa pasangan maju ke depan, sementara pasangan yang lain nanti kalian tetap di tempat juga. Sekarang,
silakan berhadap-hadapan. Oke. Silakan berhadap-hadapan. Oke, sekarang tentukan peran. Oke. Sekarang tentukan peran. Siapa yang mau jadi cermin? Si cermin itu bertugas untuk mengikuti gerakan orang yang berada di depannya. Oke. Mempraktikkan apa yang dilaksanakan oleh orang yang berada di depannya. Lalu sebentar akan bergantian. Oke, silakan kita mulai dari sekarang. Oke. Oke. Oke, silakan dibuat dengan serius, Oke. Silakan bebas mengekspresikan ekspresi apa yang mau kamu tambahkan. Sekarang kita berganti posisi. Oke. Yang menjadi aktor silakan menjadi cermin, yang menjadi cermin silakan menjadi aktor. Oke. Sekarang kita mulai lagi. Oke, ya. Cukup ya? Cukup. Oke, silakan kembali ke tempat kalian masing-masing. Oke. Ice breaking yang singkat, sederhana, tetapi kalau dilaksanakan dengan baik, syarat makna. Oke, terima kasih. Sekarang Pak meminta kalian untuk hening sejenak, memikirkan proses pembelajaran kita dari awal sampai pada tahap ice breaking tadi. Lalu Pak minta kalian untuk memberikan kesimpulan dari proses pembelajaran kita tadi. Apa yang bisa kalian rangkum atau apa yang bisa kalian simpulkan dari presentasi setiap kelompok, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, berdasarkan masalah atau studi kasus yang Pak paparkan di awal, lalu dengan sumber belajar yang sudah kalian temukan, dan juga presentasi serta pertanggungjawaban yang diberikan oleh masing-masing kelompok tadi. Kira-kira setelah melewati proses itu, apa kesimpulan yang bisa kalian tarik dari materi pembelajaran? Oke, kelompok 4, Pak lihat, Sandra sudah siap, silakan. Ya. Jadi kesimpulannya itu bahwa laki-laki dan perempuan itu dalam dunia bermasyarakat itu setara, namun ada yang melebihkan bahwa dirinya itu lebih tinggi daripada seorang perempuan, dan kekerasan terhadap perempuan adalah luka bagi masyarakat. Oke, terima kasih. Abi. Baik, dari pembelajaran hari ini saya dapat belajar tentang kesetaraan gender itu kita harus saling melengkapi, menghargai, dan juga Oke, baik. Terima kasih untuk kalian semua. Oke, kesimpulannya sangat bagus, sangat singkat, padat, tetapi sangat jelas dan mendalam ya. Oke, sekarang Pak akan merangkum semua dalam beberapa penegasan singkat tentang keseluruhan proses yang sudah kita laksanakan sepanjang pembelajaran tadi. Yang pertama, konsep kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan. Jadi kesetaraan gender itu merujuk kepada kesamaan kondisi, peran, fungsi baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh kesempatan yang sama serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam semua proses kehidupan. Nah, dari pemahaman tentang kesetaraan gender ini ketika kita hubungkan dengan kasus tadi, maka yang hilang di situ adalah apa? Hak untuk mendapatkan kehidupan yang apa? Aman, damai, sejahtera, bahagia itu hilang melalui tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum polisi tadi. Pasti setelah mendapatkan kekerasan seksual, si perempuan tersebut pasti akan mengalami depresi, mengalami trauma, rasa kurang percaya diri, sehingga dalam kehidupan bersama dia mungkin akan merasa minder karena merasa dalam tanda kutip sudah kotor tuh. Nah, ini hak untuk mendapatkan hidup yang bebas, hidup yang bahagia, hidup yang sejahtera itu hilang. Nah, kalau situasi ini nampak dalam kehidupan bersama, maka konsep tentang kesetaraan gender itu belum nampak dalam kehidupan sosial masyarakat secara utuh. Bisa dipahami? Di sini terwujudnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Ketika semua bentuk diskriminasi itu hilang dalam kehidupan antara laki-laki dan perempuan, maka di situ kesetaraan gender itu bisa terwujud. Gereja kembali menegaskan bagaimana umatnya atau anggotanya itu harus memperjuangkan kesetaraan gender ini. Pendasarannya ada di sini. Kejadian. Di sini dikatakan bahwa
laki-laki dan perempuan adalah ciptaan Tuhan yang indah yang diciptakan untuk saling melengkapi sebagai teman hidup yang sederajat. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut citra Allah, menurut gambaran Allah. Itu mau menandakan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu sama atau sederajat. Oke. Pemahaman tentang kesederajatan itu bisa dilihat di Kejadian bab 2 ayat 23, di mana apa? Allah mengambil tulang rusuk laki-laki lalu membentuk manusia perempuan. Oke. Dalam organ tubuh manusia, struktur tubuh manusia, rusuk ini berada di tengah. Oke. Itu mau menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Maka tidak ada orang yang berkuasa terhadap kelompok gender yang lain. Laki-laki tidak bisa berkuasa terhadap perempuan. Perempuan juga tidak bisa berkuasa kepada laki-laki. Semuanya setara, sama, sederajat. Karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oke, bisa dipahami ya? Jadi kalau adanya tindakan kekerasan terhadap kelompok gender tertentu, itu mau menunjukkan bahwa manusia dalam kehidupan praktis belum terlalu memahami konsep atau paham tentang kesetaraan atau kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Dan gereja sangat mengecam keras tindakan itu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak? Jelas? Oke. Kalau sudah jelas, maka kita akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelum menutup itu, Paul minta kalian untuk membuat refleksi terhadap proses pembelajaran kita sepanjang pembelajaran hari ini. Oke. Apa yang kamu rasakan mulai dari awal sampai pada akhir? Apa yang bisa kamu refleksikan, apa yang bisa kamu pelajari? Bisa dimengerti? Oke, memberi waktu 1 menit. Lalu perwakilan dari setiap kelompok, ya kalian bisa menyampaikan hasil refleksi kalian terhadap proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi pada proses pembelajaran pada hari ini tuh kita bukan cuma tahu tentang kesetaraan gender, tetapi kita dapat benar-benar memahami apa itu kesetaraan gender. Jadi mulai dari gambar pengantar tadi sampai ke diskusi dan pemaparan materi serta dengan pertanyaan yang kita jawabkan. Jadi saya merasa kami semua benar-benar memahami karena tadi kan ada yang bertanya, ada yang jawab. Oke, terima kasih. Jela. Pelajaran kali ini pelajaran yang sangat menyenangkan dan kami dapat memahami bahwa kesetaraan gender perempuan dan laki-laki harus benar-benar bijak, harus benar-benar dilaksanakan dengan secara bijak. Bahwa perempuan di sini juga tidak diredakan juga dan laki-laki tidak diredakan. Kelompok terakhir, perwakilan, silakan. Adanya kerjasama antara sesama anggota kelompok dan saling bertukar pikiran dengan kelompok lainnya serta pentingnya kesetaraan gender. Oke. Sekali lagi terima kasih kepada kalian semua, baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Selama proses pembelajaran, memperhatikan bahwa kalian betul-betul terlibat secara aktif, berpartisipasi dengan sangat aktif dalam kelompok kalian masing-masing, mulai dari awal pembelajaran. Oke, pada saat diskusi, Pak melihat setiap kelompok itu sangat terlibat dengan aktif. Dan itu terbukti ketika kalian ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi kalian, semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik. Oke, kita beri aplaus untuk kita semua. Baik, dengan memberikan refleksi selama proses pembelajaran, itu menandai bahwa kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Oleh karena itu, mari kita bangkit berdiri. Pak minta satu orang teman untuk memimpin kita dalam doa. Oke, silakan maju ke depan dan pimpin kita dalam doa. Pak Guru dan teman-teman sekalian, karena aku setelah kita untuk berdoa. Jadikan saya membawa doa ini secara dengan aku. Dalam nama Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, kita syukur kami atas kehadiranmu, atas kunjunganmu dari awal kegiatan pembelajaran kami sampai saat ini. Amin. Dalam Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin.